Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami mahasiswa Angkatan 20 Teknik Geologi Universitas Syahrullah. Kami ingin membahas mengenai endapan porfiri di daerah Brambang, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang beranggotakan kelompok yang pertama adalah saya sendiri, TM Fadil Kadafi, dengan NIM 2004 1090 10027. Selanjutnya ada Muhammad Arif dengan NIM 2004 1090 10029. Lalu ada sahabat saya Rizka Rabat Putra Wardiansyah 2004 1090 10031. Lalu ada sobat saya Hafizah Fajrin 2004 1090 10030. Dan ada rekan saya Muhammad Iban Al-Fayad 2004 1090 10021. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mencangkup mengenai kondisi geologinya, alterasinya, kondisi struktur, pembahasan porfiri, dan juga material yang diproduksi dari endapan porfiri itu tersebut. Pertama adalah konsep geologi. Geologi daerah Brambang dimulai pada kala zaman Oligosen akhir, yaitu dengan dimulainya aktivitas tektonik yang diikuti oleh kegiatan gunung api yang menghasilkan bereaksi vulkanik, formasi pemulung dan tuk formasi kawangan. Kegiatan gunung api ini berlangsung hingga zaman Miocene awal pada kondisi gunung api berada pada lingkaran terestrial. Aktivitas tektonik ini berasal dari subduksi lempeng Samudra Hindia, Australia ke lempeng benua Eurasia. Fisiografi Brambang merupakan bagian dari satuan geomorfologi perbukitan bergelombang di bagian selatan Pulau Lombok. Pegunungan di selatan ini membentang dari Jawa bagian selatan ke arah timur melalui bagian selatan Bali, Lombok, hingga Sumbawa. Pegunungan selatan ini merupakan jalur pegunungan lipatan tersier yang tersusun oleh asosiasi batuan vulkanik chalk alkalin dan sedimen marine yang berumur pada zaman Miocene. Konsep strukturnya. Sistem endapan porfiri CU merupakan sumber utama dunia dalam penghasil tembaga dan molibdenum. Secara kuantitas, tercatat bahwa 50% sampai dengan 60% unsur tembaga dan lebih dari 90% unsur molibdenum di dunia diproduksi dari sistem endapan porfiri CU. Endapan porfiri CU secara umum berasosiasi dengan intrusi ganda yang berkomposisi intermedier asam, diorit, granodiorit, sampai kuarsa dengan silika tinggi yang secara tipikal bertekstur porfiritik. Endapan porfiri CU ditemukan dalam jumlah yang besar, dari jumlah miliar sampai triliun ton. Dalam kadar rendah menengah rata-rata lebih kurang 1%. Berdasarkan hasil dating, endapan porfiri ditemukan berumur pada zaman Archean sampai Kresek. Namun, hampir semua endapan yang ekonomis ditemukan pada rentang umur zaman Jura sampai lebih muda. Biasanya, endapan ini ditemukan secara ekonomis akibat hasil dari supergene enrichment sebagai mantel penutup endapan sistem porfiri. Selanjutnya adalah alterasi. Alterasi sendiri merupakan proses perubahan komposisi mineralogi batuan dalam kondisi padat sebagai akibat adanya pengaruh suhu dan tekanan tinggi serta tidak dalam kondisi isokimia, sehingga menghasilkan mineral berupa lumpur, oksida, kuarsa, atau sulfida logam. Proses alterasi adalah suatu tahapan sekunder, sangat berbeda dengan metamorfisme yang termasuk ke dalam tahapan primer. Sedangkan untuk alterasi mineral yaitu mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan proses alam dalam mengubah komposisi kimia mineral atau kristalografinya. Dalam hal ini, hukum-hukum termodinamika sangat penting dan erat kaitannya dengan konservasi energi. Relevan dengan lingkungan, terbentuk katalis, dan yang paling sering ditemukan yaitu pengaruh dalam bentuk air. Perubahan unsur kimia pada batuan yang teralterasi erat hubungannya dengan mineralogi dan komposisi batuan dari proses alterasi hidrotermal. Alterasi hidrotermal di daerah Brambang didapat dari proses intrusi tonalit terhadap batuan andesit.
tumpang tindih antara tipe alterasi yang satu dengan tipe alterasi yang lainnya. Alterasi terjadi sebagai proses kesetimbangan antara mineral-mineral batuan yang berinteraksi dan larutan fluida hidrotermal. Alterasi umumnya terjadi bersama dengan terbentuknya pengisian rekahan-rekahan oleh urat-urat atau genggu. Jika kenampakan alterasi ini pada tubuh batuan memiliki pola keteraturan, maka kita bisa membaginya menjadi suatu zona yang disebut zona alterasi hidrotermal. White 1996 mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam alterasi hidrotermal menjadi 3 faktor utama, antara lain bagaimana rasio perbandingan fluida hidrotermal dan batuan, interaksi batuan dengan fluida hidrotermal, dan komposisi fluida hidrotermal. Terdapat 3 fase alterasi di daerah berambang yang kemudian menghasilkan alterasi potasik, alterasi filik, alterasi propilitik, alterasi argilik lanjut, dan alterasi argilik. Alterasi potasik adalah fase paling awal alterasi hidrotermal, berasosiasi dengan intrusi tonalit pertama. Fase tersebut ditandai oleh proses pembentukan biotit sekunder dari mineral-mineral mafik, hornblende, dan biotit primer, yang diikuti oleh kloritasi mineral-mineral mafik termasuk biotit sekunder yang sebelumnya terbentuk. Fase ini menghasilkan zona alterasi biotit magnetit yang dilingkupi oleh zona luas alterasi porfilitik klorid epidot di sekelilingnya. Fase berikutnya adalah fase intrusi tonalit yang kedua. Zona alterasi ini mengalami proses pengkayaan biotit sekunder sekaligus mengalami proses kloritisasi dan membentuk zona alterasi biotit klorid magnetit dan dikelilingi oleh zona alterasi klorid epidot. Sampai dengan fase ini, komponen dari magma terus mengalirkan fluida hidrotermal hingga 95% ke dalam sistem ortomagmatik, dan 5% dari fluida hidrotermal tersebut dialirkan keluar sistem. Aliran fluida magmatik yang memasuki sistem konveksi dan bercampur dengan fluida meteorik dan alterasi batuan samping ini mengakibatkan tubuh plutonik mengalami pendinginan dan membentuk rekahan yang kemudian terisi oleh fluida hidrotermal. Proses pendinginan ini diikuti dengan proses pergantian mineral silikat oleh mineral serisit dan kuarsa. Pada fase ini, zona alterasi klorid magnetit teroverpoint oleh zona alterasi serisit dan membentuk zona alterasi klorid serisit magnetit yang dikelilingi oleh zona alterasi filik. Fase selanjutnya atau fase yang terakhir adalah fase yang disebabkan oleh semakin bertambahnya kontak yang fluida meteorik yang mengakibatkan proses penghancuran mineral felspar menjadi mineral-mineral lempung. Proses ini membentuk zona alterasi mineral lempung, kaulinit, ilit, dan smektit ilit. Ini ada beberapa contoh proses alterasi mineral. Yang pertama itu oksidasi. Bisa ditemukan saat mineral besi yang terdapat di dalam seperti FeS2 atau pirit mengalami oksidasi menjadi mineral goetit atau besi hidroksida. Yang kedua ada kaulinisasi, proses alterasi mineral alkali felspar yang mengalami perubahan menjadi mineral lempung kaulinit dan bisa diketahui dengan munculnya larutan sedikit asam. Proses kaulinisasi banyak ditemukan pada batuan granitik dengan jumlah mineral alkali felspar yang cukup tinggi. Dolomitisasi, proses yang mengacu pada kelompok batuan sedimen karbonat yang memiliki kandungan kalsit yang tinggi seperti pada batu gamping. Batu gamping tersebut berubah menjadi batuan dolomit yang kaya akan magnesium. Dalam hal ini terdapat proses diagenesis yang menjadi penyebab utama dan melibatkan sejumlah air bersuhu tidak terlalu panas. Selanjutnya ada beberapa contoh proses alterasi mineral. Yang pertama ada aktinolit.
Jadi aktinolin ini merupakan suatu mineral yang memiliki warna hijau yang gelap, sistem kristal monoklin dan mempunyai belahan sempurna. Juga aktinolin ini mempunyai kilap seperti kaca. Kemudian terdapat cerat berwarna putih dan berbentuk elongated. Kemudian mineral ini terbentuk pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius. Kemudian aktinolit berasal dari hasil alterasi pirogen pada gabbro serta diaba di dalam proses metamorphic green 6 phases. Kemudian yang kedua ada biotit. Nah, mineral ini memiliki ciri khas yaitu berwarna hitam dengan sistem kristal monoklin, mempunyai belahan sempurna, bentuk pecahan tidak rata dengan kilap kaca dan mutiara. Kemudian pada mineral ini terdapat cerat putih berbentuk tabular. Nah, kemudian biotit terbentuk di suhu 700 sampai 800 derajat Celcius akibat adanya proses magmatis, metamorf dan juga hidrotermal. Biasanya banyak ditemukan di daerah sekitar magmatis. Kemudian yang ketiga ada dolomit. Mineral dolomit hampir sama dengan mineral albit. Dolomit juga memiliki warna putih dengan sedikit warna merah jambu, namun memiliki sistem kristal heksagonal. Belahan pada mineral ini terlihat sempurna dengan pecahan subkonkoidal, kilap seperti kaca dan terdapat cerat putih. Dolomit terbentuk dari proses hidrotermal dengan suhu rendah berupa urat. Kemudian mineral ini juga dapat terbentuk di lingkungan laut sebagai proses dolomitasi batu gamping serta proses metamorfik atau dolostone protolis. Kemudian yang keempat ada albit. Mineral albit bisa diketahui dari warnanya yakni putih dengan sistem kristal triklin. Terdapat belahan tiga arah, pecahannya yang tidak rata atau konkoidal, mirip kilap kaca dan cerat berwarna putih. Mineral ini terbentuk di dalam suhu 750 sampai dengan 800 derajat Celcius. Dan kemudian mineral ini terbentuk disebabkan adanya proses hidrotermal bersuhu rendah dan juga alterasi dari plagioklas. Sedangkan untuk proses metamorfik berlangsung pada temperatur dan tekanan yang rendah, serta proses magmatisme dan juga proses albitisasi. Kemudian yang kelima ada mikrolin. Mikrolin berwarna dominan putih dengan sedikit corak hijau, memiliki sistem kristal triklin dengan belahan dua arah, kemudian pecahan tidak begitu rata dan juga mineral ini mempunyai kilap kaca mutiara. Terdapat cerat putih serta menunjukkan bentuk prismatik. Kemudian mikrolin terbentuk di suhu 700 derajat Celcius sebagai akibat adanya proses magmatis sehingga menghasilkan plutonic rock yang dikenal dengan nama pegmatit. Tidak hanya itu saja, mikrolin juga mengalami proses metamorfik bersuhu rendah yaitu gneiss dan juga cis dan juga proses hidrotermal. Berikutnya yang keempat ada pembahasan porfiri. Endapan porfiri adalah endapan mineral yang terjadi akibat suhu intrusi yang bersifat intermedier asam, yang kemudian terjadi kontak dengan batuan samping yang mengakibatkan terjadinya mineralisasi. Porfiri bersifat epigenetik. Produk utama dari porfiri adalah CuAu atau CuMO. Endapan porfiri merupakan salah satu jenis endapan hidrotermal yang memiliki potensi sebagai penghasil mineral-mineral ekonomis, misalnya seperti emas, tembaga, molybdenum, dan lain-lain. Porfiri terbentuk dari beberapa aktivitas intrusi, terdiri dari kumpulan dike dan breksi intrusi. Mineralisasi terjadi akibat alterasi batuan samping, disseminate, dan stockwork mineralization. Alterasi yang terjadi pada host rock intensif
dan ekstensif akibat dari fluida hidrotermal yang terbentuk. Pada dasarnya, endapan porfiri mempunyai tonas yang besar dan granit yang kecil. Berdasarkan mineral bijinya, endapan porfiri dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama, inner zone, bersamaan dengan zona alterasi potasik, mengandung sedikit fluida tapi banyak mengandung molybdenum. Pirit 2-5% dan rasio sekitar 3:1. Mineralisasi lebih banyak disseminate daripada stopwork. Yang kedua, ore zone, berada pada perbatasan zona potasik dan filit. Pirit 5-10% dan rasio sekitar 2,5:1. Mineral biji utama klasopirit yang hadir sebagai stopwork. Finlay. Mineral biji lainnya bornite, energite, dan chalcocite. Berikutnya ada pirit zone. Lebih banyak terdapat pada zona filik dan argilik. Kandungan pirit terdiri sangat tinggi, 10-15%, dan rasio sekitar 15:1. Mineralisasi hadir sebagai urat dan disseminasi. Yang terakhir ada outer zone, hadir bersamaan dengan profilitic zone. Pirit minor dan mineralisasi koper sangat jarang. Spelarit dan galena sangat umum dijumpai, tapi biasanya sub-ore grade. Mineralisasi hadir berupa vein sebenarnya atau mirip vein epithermal. Selanjutnya yang kelima adalah material yang diproduksi dari endapan porfiri. Pemanfaatan Cu dan Au bisa kita temukan pada daerah di sekitar kita seperti berikut. Yang pertama, emas, kegunaannya sebagai mata uang. Yang kedua, menjadi perhiasan yang berharga jual tinggi. Yang ketiga, sebagai komponen listrik dan dengan kualitas yang sangat tinggi. Yang keempat, sebagai jaminan moneter. Yang kedua, logam tembaga yang berguna. Yang pertama, saat dicampur duralium, tembaga akan menjadi komponen pesawat. Yang kedua, untuk membuat patung, industri arloji, dan ornamen yang bernilai. Yang ketiga, sebagai bahan campuran membuat perhiasan. Yang keempat, menjadi komponen alat kelistrikan seperti kabel listrik, kumparan dinamo, dan yang terakhir sebagai bahan bangunan, pabrik, dan lainnya. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita analisis data vitrografi dan geokimianya adalah: yang pertama, tipe endapan di daerah penelitian adalah endapan tembaga emas porfiri yang terbentuk akibat proses intrusi batuan intermediate berafinitas alkalin. Yang kedua, ada 5 zona alterasi hidrotermal utama yang berkembang di daerah penelitian, yakni potasik dan profilitik, yang mewakili fase awal alterasi hidrotermal, alterasi filik mineral, lempung, yang mewakili fase transisi alterasi argilik, dan argilik lanjutan yang merupakan fase akhir. Yang ketiga, mineral biji. Tembaga yang utama adalah chalcopirit dengan sejumlah bornit yang berasosiasi dengan pirit dan magnetit serta chalcosit. Yang keempat, proses pengayaan unsur Cu yang seiring dengan proses pengayaan Si2O menunjukkan bahwa dominasi terbesar pengayaan unsur Cu adalah seiring dengan proses pengayaan penkuarsa. Yang kelima, pada saat yang sama proses pengayaan unsur Au juga bersamaan dengan pembentukan mineral sulfida yang mengandung unsur tembaga bersamaan juga dengan pengayaan unsur Cu seiring dengan proses pengayaan penkuarsa. Yang keenam, unsur S mengalami pengkayaan selama proses alterasi hidrotermal menandakan terjadinya pengendapan mineral-mineral sulfida. Sementara itu, pengendapan biji tembaga dan emas semakin berkurang seiring proses alterasi hidrotermal berlangsung. Sekian dari kami, dapat disimpulkan dengan kata-kata motivasi. Terkadang kita tidak perlu melihat hasil dari suatu proses,
tapi yang kita perlu lihat adalah prosesnya sampai menjadi sebuah